Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini cuacanya kurang mendukung, mendung, mau hujan ya. Persiapkan kandang teman-teman semuanya untuk ditutup ya. Ya nggak terlalu rapat, setidaknya angin itu nggak langsung nembus masuk kandang seperti ini. Pakai plastik hitam berkeliling mengutari kandang full ya. Jadi misalkan nanti ada angin yang masuk itu nggak menghantam bebek di dalam kandang. Ini contoh bebek di kemitraan kita. Ini pakai DOD medium ya. Untuk harganya ini 9.000 untuk DOD kita. Nah ini persiapan mau pelebaran karena yang dari box ini sudah nggak muat, terus turun ke sini. Ini DOD-nya. Lah ada yang menarik di sini. Setelah bebek turun dari di tanah ini ya, pastinya nggak langsung serta-merta itu nggak ada penghangat. Ini ada penghangat tambahan menggunakan kayu, tapi ini pakai seng-seng bekas atau pakai batako yang disusun sekitar 2 susun ya. Terus nanti dikasih ini kayu, dikasih sekem, pokoknya dikasih apa aja yang sifatnya bisa membakar itu bisa. Nanti sore bisa dinyalakan. Nah ini ditanam aja, ini ditanya, ini tanam aja. Berapa mas dalamannya mas? 1 berarti sekitar 10 cm ya. Ditanam aja pokoknya seperti ini. Ini sudah nanti membantu menghangatkan suhu ruangan teman-teman. Persiapan untuk musim hujan. Nah untuk sekemnya ini kalau bisa tebel ya, sekem-sekem ini ya. Kalau baru turun bebeknya itu ya minimal 5 cm lah teman-teman. Jangan terlalu tipis, nanti terdinginan karena ini tanah, ini dingin kalau pagi ya, malam juga dingin. Tidaknya kasihlah bebek ini senyaman mungkin kalau habis dari box. Boxnya mana ini? Ini tertutup ya, pakai plastik putih, pakai terpal full biar hangat. Ini boxnya. Tadi yang kecil itu tetap di sini. Tujuannya supaya yang kecil itu mengikuti pertumbuhan bebek yang besar. Ini diambil yang besar-besar, sudah disortir, tetap dikasih lampu bebeknya biar mendapatkan kehangatan. Aduh ini jatuh ini plastiknya. Saya ambil dulu. Nah, tetap dikasih lampu sebagai penghangat. Sampai tidak, kalau nanti yang kecil sudah mulai mengejar kakaknya, boleh diturunkan. Jadi fungsi box brooding ini adalah sebagai suatu juga atau inkubator. Yang kecil tetap kasih pakan yang ini. Kalau yang besar pakannya campur ya. Nanti sudah mulai campur. Yang kecil kasihkan yang pakannya bagus supaya bisa ngejar. Loh, kalau yang kecilnya juga dikasih pakan campur, ya nggak ngejar nanti, teman-teman ya. Jadi spesialkan yang kecil supaya ngejar. Kalau yang kecil kan cuma paling dari sekian ratus ekor, mungkin sekitar 10% ya yang kecil. Itu kan nggak banyak kalau tetap kita kasihkan pakan pabrikan itu. Dan vitamin yang bagus begitu. Dan spesialkan, intinya spesialkan yang kecil supaya nanti pertumbuhannya merata dan bisa mengejar kakaknya. Ya ini yang dari box. Saatnya kalau sudah kotorannya begini, ini saatnya diambil ya. Ini sudah kotor banget, udah bau. Nanti kalau nggak diambil lama-lama menimbulkan lalat. Pakan yang kita pakai itu pakan yang punyanya broiler ya. Bisa pakai ini panenmu pakai apa ini ya? Namanya ini lupa saya. AS. Bentar, saya buka. Kok nggak hafal saya. Starfeed, masalah nggak hafal. Pakai Starfeed. Ini yang umur 8 sampai 21. Ini banyak nih yang di toko-toko di lapang, di penjual lah pokoknya ya.
Pokoknya yang berada di lapangan ada banyak, itu 8 sampai 21 yang ada tulisannya medicated atau pakan terapi. Jadi medicated itu singkatan atau kata-kata yang memang sengaja dibuat berbeda, karena dulu pakan itu yang mengandung AGP, sekarang dibuat nama medicated itu ya ada AGP-nya bagus. Kalau nggak medicated ya pakan terapi ya. Jangan sampai pilih pakan ini minimal itu. Kalau yang paling bagus ya tetap pakan yang 511 itu, tapi ya kursnya itu mahal sih. Bebek cukup kok pakai pakan ini. Ini jagungnya juga banyak, tapi nggak cocok ya bebek ini kalau besar pakannya ini ya teman-teman, harus pakan berbeda. Ini jagungnya yang nggak bisa dicerna oleh bebek. Kalau masa kecil ini bebeknya bagus, ini bisa dicampurna. Jangan lupa untuk teman-teman yang mengolah pakan atau nyampur pakan ini dikasih enzim. Info enzimnya ada di toko Conan CC. Enzim namanya Maxim. Kasihkan itu tadi untuk memecah nanti kalau sumber-sumber makannya yang dari serat gandum-ganduman, terus nanti ada serat dari bekatul, kebi dan sebagainya, itu lengkap. Nah, itu tambahan, pakailah yang ada kandungan enzim, obat dan vitamin. Ya, terus saya mau ajarkan tentang menghitung tempat pakan. Kalau masih kecil ya, tempat pakan ini terhitung 50 ekor. Berarti satu box ini 100 kilo. Nah, 100 kilo 100 ekor berarti tempat pakannya 2. Setiap box ini 2. Kalau jumlah ekorannya adalah 100 ekor. Nah, ini 2. Nanti setelah mulai turun, terhitung jumlah tempat pakan ini adalah sekitar kurang lebih 40 di minggu di sekitar 10 hari. Kemudian di umur 20 hari nambah lagi, dikurangi menjadi 30 ekor. Jadi satu tempat pakan ini adalah 30 ekor. Kalau bebeknya ini sekitar 100 ekor, tempat pakannya sudah dihitung menjadi 3. Kemudian sudah sampai besar itu maksimal 100 ekor itu 4. Satu tempat pakan itu kurang lebih 25 ekor. Dan biasanya kalau sudah turun begitu pakai nampan nih, pakai tampah-tampah ya teman-teman. Pakai tampah-tampah itu hitungannya adalah satu nampan atau satu tampah itu 25 ekor. Supaya apa? Supaya makannya itu tidak rebutan dan rata, mau makan di pojok sana, di pojok sini semua ada ya. Terus seharusnya di sela-sela tempat makan kalau hitungannya adalah tempat minum. Kalau teman-teman itu mengajari bebek itu pakai nipel, insya Allah ya, nipel itu dijejer seperti ini itu bisa kok bebek itu minum pakai nipel, tidak pakai TMO. Cuman efeknya kalau pakai nipel itu bebeknya ya basah, terus di sini ya gampang basah karena bebek ini suka air. Suka air, minumnya cepet basah. Nah, dari itu kenapa dibuat seperti ini, dibuat lubang-lubang seperti ini ya. Tujuannya adalah supaya bebek ini minumnya jatuhnya ke bawah ya, bekas minumnya itu di bawah sana, jadi supaya cepat meresap, tidak membuat lingkungan tempat seperti ini itu becek. Semakin becek bebek nanti ya pertumbuhannya terhambat teman-teman. Nah, untuk bebek ransumnya, ransum bebek tersebut ya, itu ada sedikit tambahan sih sebenarnya dari saya. Itu yang pertama adalah KGP, kebi dan tepung Kentucky. Menurut saya ini ya karena saya terjun langsung itu sih oke kalau buat pembesaran ya. Awalnya itu sebenarnya masih membutuhkan pakan BR di minggu-minggu sampai di umur 20 ya. Mungkin adalah kasihlah penambahan serat dan mulai kenalkan kebi. Biasanya teman-teman ya, mohon maaf ini barangkali bisa salah saya ya, Pak bebek itu terbiasa makan BR
ya BR sendiri dari kecil. Terus turun ke bawah. Setelah satu sak ini selesai, ya terus salah satu sak, biasanya 100 ekor adalah satu sak ini habis, teman-teman tuh langsung mengganti pakan campuran, yaitu KGP, KB, tepung Kentucky coklat, tepung Kentucky putih. Menurut saya bebek itu nanti akan cenderung stres, kaget sama pakannya, begitu. Jadi tahapnya adalah tetap menggunakan pakan BR, dicampurlah bekatul, dicampurlah nanti terus KGP, KGP sedikit aja, mulai dikenalkan ya sumber nutrisinya. Misalkan tepung Kentucky dimasukkan dikit-dikit aja dulu, nanti krusnya itu akan turun sampai di bawah 6.000, bisa 5.800 ya. Kasih kalah unsur bekatul, kebi atau tepung Kentucky yang biasanya. Kalau misalkan tanpa tepung Kentucky, kalau kebi insya Allah ada, tetap pakai BR, kebi, kemudian bekatul tadi, terus tambahkan minyak, karena yang diambil tepung Kentucky adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sudah diwakili oleh kebi atau yang mengandung tepung-tepungan, biskuit itu bisa. Terus tolong ditambahkan minyak, karena di tepung Kentucky coklat itu mengandung minyak ya. Kasih aja, karena gimana lagi, susah nih kita dapat untuk tepung Kentucky misalkan di teman-teman daerah Sumatera, Kalimantan itu susah. Lebih bisa. Atau CPO, minyak CPO sama tepung Kentucky bagus mana Mas ya? Yang jelas memang bagus tepung Kentucky, karena tepung Kentucky itu adalah minyak yang sudah disaring, minyak yang bagus. Kalau CPO kan minyak mentah, jadi kan murah. Kalau teman-teman pakai minyak yang bagus ya bisa sih begitu. Jadi tambahkan itu ya, minyaknya itu sekitar 5% sampai 10% dari adukan. Misalkan teman-teman menggunakan adukan 100 kilo ya, itu maksimal adalah 10 liter, tapi saya biasanya adalah 5% atau 5 liter minyak. Misalkan dari Ramsum, pertama misalkan tadi KGP, kebi, bekatul, atau mungkin ditambahkan sedikit jagung ya, dikit aja jagung. Kalau banyak memang nggak kuat itu bebek. Kalau tambahkan jagung buat energi ya, itu bisa, dan ditambahkan minyak. Ya, olah-olah sendirilah Ramsumnya teman-teman dipelajari supaya apa ya? Supaya bisa membuat pakan alternatif sendiri begitu. Nah, gitu ya. Ini sudah mulai hujan. Tadi tambahnya adalah musim hujan. Tingkatkan biosecurity, jangan lupa disemprot rutin setiap hari menggunakan disinfektan atau bio yang lain, atau biocaraka yang kita punya, disinfektan, terus antiseptik secara rutin setiap pagi, atau fermentasi yang lainnya lah yang bisa untuk mengurai atau membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar kandang ya. Jangan lupa ditutup semuanya begini supaya menjaga kehangatan sekitar kandang ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu ini bisa membuat teman-teman yang mulai beternak bebek ini cepat paham, mengerti, dan mudah-mudahan sukses ya di ternakan bebek. Amin. Termasuk marpua ini masih baru Mas ya. Masih baru. Rutin. Ini kurang tebel Mas, tebelin. Oke lanjut ya. Tambahin lagi. Ini gergaji kayu teman-teman. Apa serbuk gergaji kayu. Ketebel. Kalau ada sekem ya sekem aja. Pokoknya ditebalin kalau masih kecil ini. Oke, sekian dari saya, Khairul Anam dari Desa Sumberjo Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Undur diri. Salam ternak Nusantara. Salam ternak sukses, salam ternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.